Ya, oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah teknik pembakaran. Jadi ada beberapa macam bahan bakar yang umumnya dapat dipergunakan. Salah satunya adalah bahan bakar dari minyak atau yang biasa disingkat dengan BBM. Kemudian apa saja yang diperoleh dari bahan bakar minyak tersebut? Yang pertama adalah sifat dari bahan bakar cair yang dimiliki. Yang pertama, karena bahan bakar cair ini memiliki cairan, berarti dia mengandung nilai air, kadar air. Lalu di tabel ini menjelaskan nilai kandungan air, nilai bahan bakar minyak yang bisa dilihat di tabel. Berapa persen nilai air, prosentasenya misalkan untuk bahan bakar minyak yang digunakan untuk furnace, untuk pembakaran, kemudian untuk LSHS, LDO, ini memiliki nilai kadar air. Jadi ada kadar airnya itu 1% untuk minyak furnace, LSHS 1% dan LDO 0,25. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahan bakar cair itu selalu memiliki nilai kadar airnya berapa persen yang terkandung di dalam bahan bakar cair. Nah, karena semakin banyaknya air atau kandungan air yang dimiliki, ya itu juga memberikan pengaruh terhadap proses penyalaan, proses pembakaran akan berlangsung lebih lama jika memiliki kandungan air lebih banyak. Selain kandungan air, tabel ini juga menceritakan mengenai titik nyala dan titik tuang. Titik nyala dan titik tuang dalam satuan temperatur, dalam satuan temperatur derajat Celcius. Untuk minyak furnace bisa berfungsi atau bisa digunakan untuk proses penuangan pada temperatur 66 derajat Celcius, kemudian bahan bakar minyak LSHS 93 derajat Celcius, kemudian LDO 66 derajat Celcius. Lalu di bagian selanjutnya adalah titik tuang, kalau titik menyala, dan ini titik tuang pada temperatur 20 derajat Celcius untuk minyak furnace, LSHS 72 derajat Celcius, dan LDO 18 derajat Celcius. Oke, jadi itu adalah beberapa data ya, data karakteristik dari bahan bakar minyak yang bisa diketahui. Sebetulnya masih banyak sekali ya data-data bahan bakar minyak yang dijadikan bahan bakar minyak BBM, bahan bakar minyak yang dijadikan bahan bakar. Cuman ini hanya sebagai contoh saja atau sebagai sampel yang ditampilkan. Nanti Anda bisa mencari lebih lengkap lagi atau lebih banyak lagi di data properties dari bahan bakar minyak yang sudah dikirimkan di dalam e-book. Selanjutnya mengenai spesifik gravity, atau dengan arti lain berat jenis minyak yang dilakukan menggunakan alat ukur pengukuran menggunakan hidrometer. Jadi hidrometer ini berfungsi untuk menentukan berat jenis minyak yang dapat dibaca langsung dengan menggunakan alat tersebut. Kemudian kualitas dari minyak berat maupun minyak ringan ditentukan oleh satuannya, oleh spesifik gravity. Jadi pada saat
dilakukan pengukuran yang nantinya akan diperoleh berat jenis minyak menggunakan alat ukur hidrometer. Nah, nanti akan diperoleh apakah ini masuk ke dalam kategori minyak berat atau minyak ringan yang ditampilkan dengan nilai berapa besar berat jenis minyak tersebut. Spesifik gravity dari minyak bumi adalah perbandingan antara berat, jadi bisa diketahui bahwa spesifik gravity ini merupakan perbandingan antara berat yang diberikan oleh minyak bumi tersebut pada volume tertentu dengan berat air suling pada volume tertentu. Dengan temperatur yang dipergunakan pada saat melakukan pengukuran tersebut pada temperatur 60 Fahrenheit. Ya, ada beberapa alat atau alat pengujian atau fasilitas yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengukuran density atau densitas. Yang pertama adalah pyknometer. Jadi pyknometer ini nanti Anda bisa mencari ya di Google atau di e-book yang sudah dikirimkan. Pyknometer itu seperti apa? Nanti bisa coba di-explore lebih jauh lagi. Di bagian ini, pyknometer merupakan suatu alat yang secara rancangannya itu terbuat dari kaca, bentuknya menyerupai botol parfum ya. Kemudian pyknometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas dari fluida tersebut. Jadi berapa nilai density atau nilai kerapatan dari fluida yang menjadi bahan bakar minyak tersebut, apakah dia memiliki nilai densitas yang tinggi, kerapatan yang tinggi, atau memiliki nilai kerapatan yang rendah. Itu nanti bisa dilakukan dengan menggunakan alat ukur pyknometer. Selanjutnya, di bagian lanjutan, bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari alat ukur tersebut. Alat ukur yang digunakan adalah pyknometer. Yang pertama, cara menggunakan pyknometer untuk menentukan massa suatu jenis zat. Yang pertama dilakukan membaca atau melihat berapa volume yang tertulis di pyknometer tersebut, yang tertulis di alat ukur tersebut. Jadi bisa dilihat volumenya yang dituliskan oleh alat ukur. Umumnya volume yang digunakan dalam ukuran 25 ml dan 50 ml. Kemudian melakukan penimbangan atau menimbang pyknometer dalam keadaan kosong. Yang dimaksud dengan keadaan kosong itu berarti alat tersebut atau pyknometer ini belum dimasukkan atau belum diisi dengan bahan bakar minyak, jadi masih dalam kondisi kosong. Nanti bisa diketahui sebelum dimasukkan bahan bakar minyak dalam kondisi kosong dan setelah dimasukkan volume sebanyak 25 mili atau 50 mm ini, nanti bisa diperkirakan berapa nilainya. Lalu yang ketiga, memasukkan fluida yang diukur. Fluidanya itu ya jelas yang dimasukkan fluida berupa bahan bakar tersebut, bahan bakar minyak yang ingin diukur, berapa nilai density-nya. Memasukkan fluida dengan volume 25 mili dan 50 mili, diukur massa jenisnya ke dalam pyknometer tersebut. Kemudian setelah dimasukkan, ditutup pyknometer apabila volume yang diisikan sudah sesuai. Nah, sesuai ini ya bisa melihat dari kapasitas dari volume atau dari daya tampung dari alat ukur tersebut. Umumnya pyknometer ini
memiliki kapasitas 25 ml dan 50 ml. Jadi nanti bisa divariasikan berapa nilai kapasitas yang dimiliki oleh alat ukur tersebut. Kelima, menimbang massa piknometer yang berisi fluida. Jadi ditimbang massa piknometer membandingkan antara massa yang fluida yang belum dimasukkan dengan fluida yang sudah dimasukkan. Itu nanti dibandingkan berapa nilai massa yang dimiliki. Lalu setelah dilakukan penimbangan, menghitung massa fluida yang dimasukkan dengan cara mengurangkan massa pikno berisi fluida dengan massa pikno yang kosong. Jadi ada selisih berat ya, selisih nilai massa yang belum dimasukkan fluida dengan massa yang sudah dimasukkan fluida ke dalam piknometer tersebut. Ya, itu adalah cara-cara atau langkah yang dapat digunakan untuk mengukur density dari fluida bahan bakar minyak menggunakan alat ukur piknometer. Kemudian yang ketujuh, masih ada kelanjutan dari cara tersebut menggunakan piknometer. Yang ketujuh, melakukan atau menganalisa data ya, data yang sudah diperoleh, data massa yang sudah diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi data tersebut diketahui berapa data data kosong, data yang belum dimasukkan piknometer dengan data yang sudah ada nilai piknometernya. Lalu volume fluida juga sudah diketahui berapa volume yang dipergunakan, apakah menggunakan volume 25 ml atau 50 ml. Selanjutnya menentukan nilai rho berbanding dengan massa jenis. Jadi massa jenis fluida dengan persamaan kalau dituliskan M, rho-nya ini dituliskan M per V, massa jenis pikno, massa jenis dari alat ukur tersebut, berapa massa jenisnya, ditambah dengan isi. Isi ini merupakan ya isi fluidanya, berapa isi fluida yang dipergunakan. Kalau yang ini massa pikno itu adalah massa dari piknometer dalam kondisi kosong, belum ada isi, kemudian ditambah dengan massa fluida tersebut atau fluida tersebut memiliki berapa besar nilai massanya. Di total massa pikno ditambah dengan isi dari fluida lalu dikurang dengan massa pikno dibagi dengan volume dari fluida tersebut, berapa nilai volumenya. Ya, itu adalah cara yang sederhana, mudah untuk melakukan penghitungan dengan menggunakan alat ukur piknometer untuk mencari berapa besar nilai density atau nilai kerapatan dari fluida bahan bakar minyak tersebut. Selanjutnya di bagian yang berikutnya mengenai berapa besar nilai kalor, karena dari proses combustion, dari proses pembakaran menggunakan bahan bakar minyak, hasil akhirnya adalah mengeluarkan nilai kalori atau nilai panas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Secara teknis, bahan bakar cair merupakan sumber energi yang terbaik, mudah ditangani itu atau dimaksud adalah mudah diproses, mudah dilakukan, mudah
bawah dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik lainnya, karena bahan bakar cair ini dalam kondisi fluida, umumnya memiliki kecenderungan nilai kalori yang konstan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena dipengaruhi oleh nilai density atau nilai kerapatan dari fluida cair tersebut. Jadi karena dia memiliki nilai densitas yang lebih rapat, lebih density yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar gas, maka proses hasil dari pembakaran tersebut memberikan nilai kalori yang memiliki kecenderungan yang lebih konstan atau lebih tidak fluktuatif nilai panas yang dihasilkan, tidak berubah-ubah. Jadi nilai kalori yang nilai panas atau nilai kalori yang dihasilkan dari pembakaran menggunakan bahan bakar minyak tersebut memberikan hasil yang lebih konstan. Ya, ini adalah contoh dari bahan bakar minyak BBM bioetanol atau bioetanol. Etanol ini diproduksi dari bahan dasarnya atau bahan bakunya berupa biomas ataupun limbah yang dikelola atau diproduksi lagi dengan cara menggunakan teknologi biokimia. Jadi ada proses biokimia. Biokimia ini ya semacam proses fermentasi, proses pengolahan secara kimia. Jadi bahan bakar yang diperoleh dari bioetanol ini bisa berupa misalkan dari hasil limbah, misalkan seperti sampah daun, sampah organik ya, sampah organik seperti daun kering, daun basah, kemudian sayuran, kemudian tumbuh-tumbuhan yang berasal dari organik ya. Lalu dilakukan proses fermentasi. Proses fermentasi dimasukkan ke dalam tabung khusus, lalu ditutup tabung tersebut dengan kondisi tertutup, terkondisi vakum, sehingga menghasilkan atau mengeluarkan mengeluarkan etanol. Jadi mengeluarkan etanol. Nah, etanol inilah yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan bakar minyak. Jadi dia berupa cairan. Nanti cairan tersebut bisa dijadikan atau dipergunakan untuk dipergunakan untuk membuat atau menghasilkan pembakaran dengan melalui proses fermentasi. Kemudian bioetanol atau cairan biokimia ini proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme dilanjutkan dengan proses destilasi. Jadi selain dari limbah, dari limbah organik, proses biokimia ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan cairan fermentasi dari cairan proses fermentasi gula yang dikelola dengan proses penyaringan, proses destilasi, sehingga nanti juga bisa menghasilkan bioetanol. Bioetanol itu bisa dihasilkan.
dari fermentasi gula. Ya, oke, itu adalah salah satu contoh dari BBM ya, bahan bakar minyak. Kemudian bagaimana sifat atau karakteristik dari bioetanol atau etanol tersebut yang diperoleh dari hasil fermentasi dari bahan bakunya berupa limbah organik. Nah, nanti akan menghasilkan sifat fisik dari etanol seperti massa molekul relatif, kemudian titik beku, titik didih normal, densitas, kelarutan, dan seterusnya. Ini merupakan data general ya, data umum, data secara karakteristik secara umum dari etanol tersebut. Untuk nilai molekul relatif, titik beku, titik didih itu memiliki nilai kurang lebihnya seperti ini. Nanti kalau Anda melakukan penelitian atau mengembangkan bahan bakar yang bersumber dari bioetanol, umumnya nilai sifat fisik dari etanol tersebut memiliki tabel data propertiesnya seperti ini. Jadi nanti Anda bisa menggunakan data tersebut untuk mengetahui berapa nilai kalori, nilai kalor spesifik, viskositas, dan seterusnya ketika etanol tersebut dijadikan bahan bakar minyak. Ya, ini adalah datanya. Nanti Anda bisa mempergunakan ya, atau menggunakan data properties tersebut sebagai bahan acuan karakteristik dari etanol. Ya, di bagian yang berikutnya, etanol ini masih menceritakan etanol ya. Jadi yang diambil di contoh ini sebagai bahan bakar minyak merupakan bioetanol. Substrat yang dapat difermentasikan menjadi bioetanol ada 3. Yang pertama, bahan yang mengandung gula, sugar material, seperti tebu. Jadi tebu itu bisa dijadikan etanol. Jadi selain sebagai bahan baku untuk membuat gula, untuk membuat rasa manis, tebu juga bisa dijadikan bahan etanol untuk membuat etanol yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar minyak. Kemudian bioetanol juga bisa diproduksi dari bahan yang berpati starchy material seperti tapioka, maizena, barley, gandum, padi, dan kentang. Ini bahan-bahan ini ketika diolah atau dilakukan cara tertentu, treatment tertentu, bisa dijadikan sebagai bahan bakar minyak bioetanol. Nah, ini yang cukup menarik ya kalau bisa dikembangkan atau diekspor lebih jauh lagi, memanfaatkan bahan-bahan tersebut, karena ini bahan-bahan ini ya masuk ke dalam kategori bahan yang mudah diperbarui atau bahan yang mudah diperoleh sehingga bisa diproduksi dengan cepat. Lalu yang ketiga, bahannya itu terbuat dari lignoselusa. Sumbernya berupa limbah pertanian ya. Limbah pertanian itu bisa saja berupa dari
kayu, ranting, pohon, kemudian daun-daun. Ini kalau dikelola juga bisa menghasilkan bioetanol. Jadi bioetanol itu sumbernya cukup banyak ya. Nanti ini juga bisa menjadikan suatu riset atau suatu penelitian sebagai peminatan konversi energi. Jadi mencoba melakukan atau membuat sistem atau mesin tertentu, mesin khusus yang mampu mengelola bahan dasar untuk membuat bioetanol yang nantinya ya berfungsi menghasilkan energi atau menghasilkan nilai kalori. Nah, nilai kalori tersebut ya banyak bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Jadi ada proses pengubahan energi dari energi organik, energi sumber organik dikelola dengan cara khusus, dengan treatment tertentu, yang nantinya hasilnya akan memberikan energi baru atau energi yang diperlukan seperti energi panas, nilai kalori, kemudian menghasilkan dari nilai kalori tersebut bisa dikonversi lagi menjadi energi gerak atau menghasilkan energi kinetik yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, keperluan yang sesuai. Oke, bioetanol, kita lanjut lagi di bagian ini. Bioetanol memiliki karakteristik yang lebih baik jika dibandingkan dengan bensin. Nah, kenapa itu dimiliki oleh bioetanol? Yang pertama adalah karena bioetanol ini mengandung 35% oksigen. Jadi bisa dibayangkan atau bisa diperkirakan dari hitungan secara kimia bahwa proses pembakaran itu membutuhkan oksigen. Yang perlu diingat, terjadinya pembakaran, terjadinya combustion atau terjadinya reaksi pembakaran itu disebabkan adanya kandungan oksigen. Nah, sedangkan di bioetanol ini sudah membawa atau mengandung 35% oksigen. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah proses pembakarannya akan berjalan dengan lebih baik, dengan lebih sempurna karena sudah memiliki 35% oksigen yang berbeda dengan bahan bakar berasal dari petrokimia. Petrokimia itu ya yang dari sumber bahan bakar fosil yang diolah menjadi bensin, bahan bakar minyak, bensin, solar. Nah, itu adalah merupakan bahan bakar yang berasal dari petrokimia. Sedangkan bioetanol ini berasal dari sampah organik atau dari limbah organik yang dilakukan proses fermentasi, sehingga menghasilkan bioetanol dengan kandungan oksigen 35%. Dengan kandungan oksigen 35% ini juga memberikan efisiensi pembakaran karena tidak perlu menambahkan oksigen berlebih atau oksigen lagi supaya bisa terjadi pembakaran yang sempurna. Karena pembakaran sempurna itu dikatakan pembakaran sempurna, ada pembakaran sempurna, ada pembakaran tak sempurna, dikatakan sempurna apabila bahan bakar tersebut terbakar habis, jadi tidak mengeluarkan hasil pembuangan, tidak mengeluarkan hasil buangan,
karena dia masuk ke dalam kategori bahan bakar sempurna, pembakaran sempurna, dengan memiliki 35% mampu memberikan atau mengurangi emisi efek dari gas rumah kaca. Jadi bisa memberikan pengurangan terhadap panas lapisan ozon. Jadi memberikan pengaruh terhadap lingkungan yang lebih rendah. Oke, yang kedua adalah bioetanol ini memiliki nilai oktan yang lebih tinggi, nilai oktan. Jadi nanti Anda bisa lihat ya, dicari di internet atau cari di e-book yang sudah dikirimkan tersebut. Nanti cari saja, ketik bioetanol. Bioetanol, berapa nilai oktannya? Lalu coba dibandingkan dengan nilai bahan bakar yang berasal dari petrokimia. Nilai oktan yang lebih tinggi sehingga dapat menggantikan fungsi bahan aditif seperti metal tetrabutyl ether dan tetraetil timbal. Ini adalah keunggulan atau kelebihan yang dimiliki bioetanol jika dibandingkan dengan bahan bakar yang berasal dari fosil. Lalu yang ketiga, bioetanol memiliki nilai oktan, nah ini tadi yang dikatakan tinggi, 96 sampai 113, sedangkan nilai oktan bensin hanya 85 sampai 56. Ya, cukup tinggi, sangat tinggi. Jadi nilai oktannya untuk bioetanol itu dengan range-nya 96 sampai 113, sedangkan bensin berada pada posisi di bawahnya 85 sampai 96. Kenapa dengan nilai oktan yang lebih tinggi ini memberikan efek yang bagus? Ya karena dia bisa menggantikan fungsi bahan aditif seperti metal tetrabutyl ether dan tetraetil timbal. Nah, karena timbal ini merupakan unsur kimia yang cukup berbahaya ketika dia dibuang ke lingkungan atau dibuang melalui saluran udara yang nanti terakumulasi ke udara di sekelilingnya, menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi semakin tinggi nilai oktan, ya dia bisa menggantikan fungsi aditif dari tetraetil timbal tersebut. Lalu yang keempat, bioetanol bersih bersifat ramah lingkungan. Nah, ini yang lebih bagus lagi, karena sumber bahan bakar yang berasal dari bioetanol, nanti Anda bisa mengeksplor ya kalau Anda tertarik dengan tugas akhir skripsi atau TA yang ingin mencoba mengeksplor atau mempelajari lebih jauh lagi tentang bioetanol. Nanti Anda bisa mencoba mengangkat tema tersebut atau topik tersebut menjadi tugas akhir. Bioetanol ini yang bersih ya, bioetanol bersih itu bersifat ramah terhadap lingkungan. Dikatakan ramah terhadap lingkungan karena memberikan gas buang atau hasil pembuangan dari pembakaran tersebut lebih rendah, nilai tingkat polusinya yang bisa langsung diserap oleh lingkungan. Seperti gas karbon monoksida, nitrogen oksida, dan gas seperti gas efek rumah kaca ini nilainya lebih rendah, nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan bensin petrokimia. Nah, itulah yang menjadikan
bioetanol ini merupakan suatu hal yang cukup bagus juga ketika dikembangkan untuk kedepannya, karena bisa mengurangi polusi udara yang ada di lingkungan atau yang ada di sekeliling yang menggunakan bahan bakar minyak tersebut. Nah, ini yang menjadikan hal tersebut masih banyak perlu dikembangkan ya dalam hal riset atau dalam hal penelitian, dalam hal kajian ilmiahnya. Karena kedepannya kita sebagai seorang engineer itu harus memberikan kontribusi atau memberikan hal yang baik terhadap lingkungan, jadi harus juga bisa menjaga atau memelihara lingkungan tersebut supaya menjadi lebih nyaman, lebih baik lagi ketika berada di daerah atau di lingkungan yang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Ya, oke. Kita akan lanjut lagi, masih dalam hal yang sama, masih menceritakan tentang bioetanol. Kemudian yang kelima, karakteristiknya masih menceritakan bioetanol. Perbandingan bioetanol dengan petrokimia. Bioetanol mudah terurai dan aman karena tidak mencemari air. Ya, karena kenapa dia dikatakan aman? Ya, karena sumbernya juga berasal dari organik, dari bahan-bahan organik yang dilakukan proses fermentasi ya, tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Sumbernya bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, kemudian bisa dari tebu, tepung, tapioka, kemudian dari padi, dan dari bahan atau dari sumber yang bersifat organik. Karena bersifat organik ya itu bahan tersebut dengan sangat mudah diterurai atau diurai ke lingkungan, sehingga tidak memberikan efek yang sangat tinggi atau efek yang sangat besar terhadap pencemaran air ketika bioetanol ini terbuang atau tumpah atau tidak terpakai sehingga bercampur dengan air, maka bioetanol ini mudah sekali terurai dan aman jika dibuang atau tercampur dengan air di lingkungan sekitarnya. Inilah keunggulan dari bioetanol. Jadi cukup baik sekali atau sangat baik sekali jika dilakukan penelitian atau pengembangan bahan bakar bioetanol ini untuk memberikan atau menghasilkan atau menjadikan bahan bakar tersebut bahan bakar yang prioritas, bahan bakar yang sudah menjadi hal yang priority untuk bahan bakar minyak. Selanjutnya, bioetanol ini masuk ke dalam kategori renewable energy. Ya, sesuai dengan sumbernya, sumber awal bahan baku untuk membuat bioetanol adalah berasal dari organik, dari bahan-bahan organik. Ya, bahan-bahan organik itu adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa diperoleh dengan waktu lebih cepat, dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber yang berasal dari fosil, yang berasal dari isi perut bumi, berasal dari fosil, petrokimia. Mudah diperbarui, renewable, produksinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan proses produksi mesin, produksi bensin. Ya,
Oke, sampai sini nanti Anda bisa mencari atau mengeksplor lebih jauh lagi mengenai bioetanol yang nantinya Anda bisa kembangkan atau menjadikan tema tersebut sebagai tema skripsi atau tugas akhir, mengembangkan bioetanol.